Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Solusi terbaru bagi tenaga honorer R2 dan R3 yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan P3K Oktober 2025. Berikut ini informasi penting terkait perkembangan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Kabar kurang menggembirakan datang bagi tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024. Harapan menjadi tenaga honorer atau non-ASN ke P3K 2024 masih tertunda. Lantas, siapa saja yang termasuk dalam kategori R2 dan R3? Berikut ulasan lengkapnya. R2, tenaga honorer ex-THK2 yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahap pertama. R3, tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara tetapi juga tidak mendapatkan formasi pada tahap pertama seleksi P3K. Seperti yang telah diumumkan, pemerintah secara resmi mempercepat pengangkatan P3K 2024. Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar proses pengangkatan dilakukan pada Oktober 2025. Artinya keputusan ini lebih cepat dari keputusan awal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, yang sebelumnya menetapkan jadwal pada Maret 2026. Namun, pengangkatan P3K pada Oktober 2025 hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap pertama. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga honorer R2 dan R3 yang belum terakomodasi dalam pengangkatan tersebut. Solusi bagi tenaga honorer R2 dan R3, skema P3K paruh waktu. Menpan RB memberikan solusi bagi tenaga honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan kepastian dalam pengangkatan P3K penuh. Mereka akan diberikan status sebagai P3K paruh waktu. Apa keuntungan dari status ini? Mendapatkan nomor induk pegawai, sehingga statusnya tetap tercatat dalam sistem kepegawaian. Tidak terancam dirumahkan, sehingga masih memiliki perlindungan dalam pekerjaannya. Bersifat sementara, dengan kemungkinan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu di kemudian hari. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal resmi pengangkatan P3K paruh waktu tersebut. Pemerintah masih mengkaji lebih lanjut mekanisme pelaksanaannya. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.